Intensi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa, sahabat Arisalah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa live bersama saya nih. Ada yang sudah cantik, cetar membahana kalau kata para sahabat ya. Kali ini kita ada di Inspirasi Muslimah, lanjutan dari beberapa bulan yang lalu ya, beberapa hari yang lalu kita sempat live dan terhenti karena memang ada aktivitas yang lain yang belum bisa kita tinggalkan. Pagi ini nih kita akan kepoin, kita akan nanya di acara ini. Acara Arisalah TV ini bekerja sama dengan PW Persisi Jawa Barat. Karena di sebelah saya nih ada yang hebat luar biasa. Kalau saya bilang nih selalu keren ya. Yang biasa kita sapa dan saya memanggil akrab beliau dengan Bunji. Bunji ini nama aslinya adalah Ibu Hajah Ella Kamilawati SPDI. Bunji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, mudah-mudahan sehat juga. Insya Allah, amin, mudah-mudahan ya. Bunji ini sebagai Ketua PW Persisi Jawa Barat, beliau juga alumni dari PPI 01 Pajagalan Bandung, dan sekarang Bunji masih ya menjadi salah satu staf pengajar di PPI 31 ya Bunji ya, di Banjaran ya, PPI 31 Banjaran Bandung. Bunji masih ngajar di PPI 3, kalau dulu Bunji ngajarnya di PPI 3 ya? Sekarang di cancel dulu, dikasih ke ini nih, generasi penerus. Masih ya, mudah-mudahan Bunji kita banyak generasi penerus, ya mudah-mudahan mereka bisa jauh lebih hebat ya. Amin, dari Bunji. Berharap gitu ya Bunji ya. Seseorang yang baik itu harus punya kader yang lebih hebat ya Bunji. Bunji, kali ini kan sebentar lagi kita mau kurban ya Bunji ya. Kalau kita kepoin tentang bagaimana syariat tentang kurban itu sudah banyak jelas ya, sudah banyak jelas. Tapi justru Bunji yang menjadi pertanyaan dari beberapa WA yang masuk, dari beberapa pertanyaan Bunji, gimana sih Bunji sampai di dalam Al-Quran itu ya, di dalam Al-Quran itu Allah mencatat khusus tentang kisah Nabi Ibrahim berikut dengan keluarganya. Karena tema yang akan kita usung kali ini ya Bunji, kita berguru nih kepada sosok ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Bunji itu seperti itu? Mangga Bunji, silahkan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu kembali di acara yang sudah biasa pada bulan Ramadan terutama. Sekarang kita baru mulai lagi untuk acara di Arisalah TV ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberi perlindungan oleh Allah dan mudah-mudahan kita tetap berharap corona cepat hilang gitu ya. Hilang seutuhnya sehingga kita normal kembali. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam tentu tidak habis-habisnya ya kita baca, kita perhatikan. Yang judulnya tarehnya itu tidak membosankan ya, Bunda. Jadi setiap kita membaca malah kita semakin tinggi keinginan kita mengikuti jejak beliau, penasaran gitu. Karena apa? Karena beliau itu berhasil ya membidik seluruh keluarganya sehingga di rumah beliau, di keluarga beliau itu semuanya menjadi panutan semuanya gitu. Baik beliau sebagai kepala keluarga, kemudian istrinya Siti Sarah, Siti Hajar, kemudian juga Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak, itu kan semuanya menjadi panutan begitu. Keluarga. Jadi kita harus korek-korek ini seperti itu, kenapa sampai berhasil seperti itu. Betul. Makanya di sini kita judulnya adalah berguru kepada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang beliau sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Itu kan yang namanya uswatun hasanah itu ya, contoh yang baik. Kalau selama ini kita mendengar uswatun hasanah itu ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lakon kana lakum a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad
kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu adalah ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata uswatun hasanah satu lagi ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau itu memang luar biasa. Sehingga kalau pemimpin di dalam rumah tangga itu orang yang sehebat beliau, jadi bisa mengimami dengan baik sehingga diarahkan seluruhnya menjadi panutan-panutan alam sepanjang zaman itu. Itu yang luar biasanya. Ya, ya. Sehingga itu dicatat khusus ya Bunji di dalam Al-Qur'an, ada yaitu yang uswatun hasanah ya, ada sesi khusus. Jadi Bunji, kalau misalkan kita barusan mencoba mengkaji ya sosok Nabi Ibrahim yang keluarganya begitu hebat, meskipun ada catatan nih dari ibu-ibu nih, istrinya kan 2 tapi dia mampu melahirkan justru anak-anaknya juga menjadi luar biasa dan masuk kategori sebagai nabi juga ya Bunji. Bunji, ada nih pertanyaan nih Bunji ya. Adakah julukan khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga menjadi patut kita sekarang berguru pada sosok beliau? Apa Bunji? Ada, silakan. Yang pertama dulu tadi ya, kenapa kita suka bertanya, sayang ya istrinya 2? Justru dengan istrinya 2 beliau bisa berbuat bijak seperti itu, berhasil. Nah inilah yang patut dipuji itu. Betul. Juga sebenarnya bukan keinginan beliau sih Bu Imas, kalau kita melihat sejarahnya, karena Siti Sarah itu ya sudah lama berumah tangga, tidak juga dikaruniai anak. Betul. Maka kan beliau sendiri Siti Sarah yang menganjurkan bagaimana kalau Hajar diambil saja sebagai istri. Hajar itu kan itu adalah budaknya ya, jadi dan itu jelas ada keterangannya Bu. Ya, ada. Bukan hanya seizin, bahkan jadi diusulkan oleh beliau Siti Sarah, itu kan yang luar biasa. Bunji, kalau yang ini harus khusus kayaknya Bunji dikaji nih. Kalau di kita bagaimana ini? Kan bab itu kan sensitif banget ya. Jadi dianjurkan atau diusulkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian ditanyalah gitu ya, ditanyalah Siti Hajarnya mau atau tidak. Itu adalah pembantulah, katakanlah ya, mohon maaf, pembantu di rumah tangga itu. Akhirnya dua-duanya klop gitu, maka pada akhirnya dinikahkan. Kan ini juga sudah luar biasa kan jalan ceritanya. Betul, itu gitu ya. Maka Nabi Ibrahim mempunyai julukannya ada 5 Bu Imas kalau yang saya baca itu ya. Yang pertama yang sangat dikenal adalah Khalilullah ya. Khalil itu adalah kekasih Allah. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah ya? Karena beliau itu setiap gitu apa yang diperintahkan oleh Allah, padahal berat-berat kan yang perintahnya itu bisa dilaksanakan dengan baik ya, sekalipun beliau harus mengorbankan perasaannya, mengorbankan segala sesuatunya, maka dijuluki di situ adalah Khalilullah. Kita ingat kepada satu ayat yang di dalam Al-Qur'an itu ada yang seperti ini. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, kan gitu ya. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu. Jadi ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya ya, ujiannya itu yang kita tahu benar ya, ujiannya itu luar biasa dahsyat ujiannya itu. Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Dilihat dari tafsirnya, beberapa kalimat itu adalah perintah-perintah kepada Nabi Ibrahim itu disampaikan oleh Allah. Betul, ya. Sekalipun berat gitu, tapi di belakangnya fa'atam mahunna, maka beliau bisa menyempurnakan. Menyempurnakan itu artinya menuntaskan apa yang diperintahkan. Nah, maka dengan seperti itu muncullah julukan Khalilullah ya. Jadi kekasih Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Abul Anbiya'i. Abul Anbiya itu adalah bapaknya para nabi. Jadi Rasul itu disebut para nabi, bapaknya ini ya. Bapaknya ya? Para nabi, para rasul. Kenapa muncul seperti itu? Karena dari garis Nabi Ibrahim banyak sekali yang menjadi nabi dan rasul gitu. Maka disebutnya Abul Anbiya'i. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah Abu Dhaif. Abu Dhaif itu adalah bapaknya tamu. Kita ngahulang ya, apa betul, sih bapaknya tamu itu apa? Kenapa sampai dibilang kenapa disebut bapak tamu? Baru dengar kan ya seperti itu. Ternyata ketika ditelusuri, Nabi Ibrahim itu luar biasa. Setiap tamu yang datang ke rumahnya tidak pernah ditanya-tanya siapa yang datang. Ini jabatannya apa? Orang hinakah? Orang tinggikah? Gitu. Tidak pernah ditanya. Nah, tamu ketika datang tuh dijamu habis-habisan. Dan jamuannya itu adalah jamuan yang istimewa untuk tamunya. Maka disebutlah Abu Dhaif gitu ya. Jadi bapaknya tamu. Jadi gelarnya tuh luar biasa Bunji. Iya. Kalau misalkan gelar Khalilullah itu kan sudah sering umum ya. Tapi yang barusan kata Bunji itu sebagai bapaknya
para nabi. Para nabi. Kemudian yang tamu barusan itu baru dengar Bunji, betul. Iya. Apalagi nanti kita korek yang tadi ya, keberhasilan dia punya 2 istri, tapi sukses luar biasa. Jadi menghilangkan image. Biasanya suka ada orang bilang tudingan yang tidak baik, broken home dan lain sebagainya. Bunji, ada lagi Bunji yang bisa dikorek dari gelar dia, gelarnya. Tadi betul. Udah Abu Doib, udah berapa tuh? Udah 3 ya. Kemudian ada juga Abu Tauhid. Abu Tauhid. Yang keempat ya, yang keempatnya Abu Tauhid. Betul. Abu Tauhid, dan kalau kita mendengar Abu Tauhid, bapaknya ketauhidan, ya kita tahu benar lah seperti apa ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Betul. Sampai beliau disiksa seperti apapun gitu, dihina seperti apapun, tetap saja tidak pernah meleleh ketauhidannya itu. Jadi kalau kita sekarang bertanya di dunia ini siapa sih yang jagonya tauhid, beliau ya. Siapa yang jagonya tauhid? Makanya muncul Abu Tauhid itu ya luar biasa seperti itu, karena memang yang namanya Nabi Ibrahim itu penghulunya atau puputonnya kalau belajar kalau level udah paling tinggi udah paling tinggi seperti itu ya. Itu Abu Tauhid. Dan yang terakhir adalah Qalbun Salim ya. Jadi gelarnya atau julukannya adalah Qalbun Salim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah gentar ya. Jadi ada perasaan hatinya itu tidak pernah gentar, tidak pernah resah, apalagi kalau sudah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada secercah sinar saja mungkin gitu Allah itu menyuruh apa-apa kepada dia kalau tidak mendatangkan hikmah. Jadi ini sudah menutupi hatinya itu. Jadi hatinya itu sudah dipenuhi dengan keikhlasan, dengan keyakinan di dalam dirinya. Makanya disebut Qalbun Salim. Hatinya itu adalah hati yang benar-benar selamat dari segala sesuatunya. Itu ada 5 berarti julukannya. Ya. Bunji bisa kita sapa dulu ya Bunji. Ini mudah-mudahan nanti bisa saya korek nih, saya lihat nih siapa saja yang sudah hadir Manco bersama PW Persisi Jawa Barat ini bekerja sama dengan Arisalah TV dalam Inspirasi Muslimah. Yang kali ini temanya adalah kita berguru pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya dari sisi ketika dia diberikan syariat dan disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW untuk berkurban, tapi juga ada sosok lain yang menggelitik bagi saya, sisi lain, apalagi tadi dengan gelar-gelar julukan beliau yang luar biasa hebatnya. Dan mungkin nanti ada sosok tentang poligaminya itu ya Bunji ya, yang biasanya kaum perempuan tuh agak-agak resah gitu ya. Mungkin nanti seperti itu ya Bunji ya. Sahabat Arisalah TV dimanapun Anda berada, tetap Manco ya. Insya Allah mohon doa dari semua. Mudah-mudahan Bunji, Bu Hajah Ella Kamilawati ini oleh Allah diberikan kesehatan, lahir batin ya Insya Allah. Dan Bu Imas juga. Amin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk terus berdakwah ya Bunji, melalui beberapa media termasuk dengan Arisalah TV ini. Bunji, kepoin lagi nih Bunji. Ada pertanyaan lagi nih, siapakah yang bertamu ya Bunji ya? Tadi kan Bunji kan ada apa ya? Ada Abu Doib. Abu Doib. Jadi siapakah sebetulnya Bunji yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 24 ya. Betul. Dan seperti apa itu tujuannya Bunji seperti itu ya Bunji? Tamu yang di luar dugaan juga sih ya. Di situ dinyatakan ya. Hal ataka dengan pertanyaan dari Allah itu. Hal ataka haditsu doifi Ibrahim al-mukramun begitu ya. Ada pertanyaan, apakah pernah datang kepadamu Muhammad? Jadi pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita ya. Apakah pernah datang cerita atau berita tentang tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan tamu-tamu itu adalah al-mukramun, adalah yang dimuliakan gitu ya. Kalau kita mendengar al-mukramun itu bisa ditujukan kepada siapa saja ya. Isi maf'ul dari kata akroma yukrimu ikroman, ada al-mukramun. Tetapi kita sudah pasti kalau ada kata-kata al-mukramun itu yang dimaksud adalah para malaikat. Jadi yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah para malaikat dengan wujud pemuda yang sangat tampan. Ya Allah, ya? Mau ya Bunji kita didatangi. Tapi takutnya pas yang datang itu memang untuk mencabut nyawa ya. Karena di situ ada beberapa malaikat yang datang yang disebutkannya itu ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada lagi satu malaikat bukan malaikat Israfil, Izrail ya. Ada malaikat Mikail, Izrail dan Jibril.
Jadi ada 3 ya. Dan kita kalau ditanya tentang malaikat ya, pertama itu gaib. Betul, ya. iya. Yang kedua kita itu apakah Jibril itu satu sosok atau berapa? Tapi ketika kita melihat di ayat-ayatnya selalu menggunakan domir hum. Jadi artinya Jibril itu seperti satu kelompok Jibril ya. Mikail. Komunitas. Ya, komunitas seperti itu. Karena gitu. hum itu mereka itu hum ya. itu mereka kan tidak batas gitu. Jadi yang hadir itu sebenarnya mereka. Jadi para Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu yang hadir itu siapa, al-mukramun, tapi karena beliau sudah biasa siapapun tamu yang datang tanpa pilih-pilih bulu, tanpa tanya-tanya ini siapa, langsung aja di situ dijamu begitu ya. Nah, oleh karena itu ketika itu beliau farogo, ada kata-kata farogo ila ahlihi, maka beliau itu pergi diam-diam orang makitunya kelemat gitu, kemana, ke belakang, kemudian bisik-bisik dengan keluarganya ya? Jadi dengan keluarganya untuk menghidangkan fajaa bi'ijlin samin, kemudian beliau itu datang dengan hidangan, yaitu dari domba atau kambing ya, kambing yang sangat gemuk, yang sangat enak, kemudian dihidangkan, kalau di kita mah dibakar gitu Bu Imas. Dihidangkan, pokoknya itu adalah istimewa karena Nabi Ibrahim ketika menghidangkan makanan untuk tamunya itu bukan makanan yang sisa, bukan makanan yang jelek, tetapi makanan yang sangat baik. Seperti juga kita mengenalkan orang yang sodakoh itu ya, sodakoh harus dengan yang baik, harus yang dengan kita cintai. Jangan yang bekas terus sudah kita tidak enak dianggo mangga gitu, jadi sampah ya, intinya mah seperti itu. Padahal di Al-Qur'an kan disebutkannya di dalam Al-Qur'an wa atal mala ala hubbihi, yang itu ya. Dan orang yang takwa itu adalah yang memberikan hartanya ala hubbihi, yang masih ia cintai. Dan itu adalah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti dengan seperti itu beliau sudah bersikap ramah ya, ia ramah kepada tamu. Dan kita tahu sendiri bahwa menghormat tamu itu bagian kan dari kewajiban kita sebagai muslim-muslimah itu. Kita tahu hadisnya itu yang panjang teh geuning ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifahu, kan begitu hadisnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Ini sudah benar-benar dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, sebelumnya juga ada ketika mereka masuk, nah tamu-tamu itu faqalu salaman ya. Mereka itu berkata salaman. Salaman itu gambaran adalah uluk salam Bu Imas, assalamualaikum. Kita juga kan kalau masuk ke rumah orang, ke rumah kita sendiri mengucapkan salam otomatis. Sekalipun ada 3 ya, ada assalamualaikum, ada assalamualaikum warahmatullah, ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman biasanya yang dipilih nu mana tetap biasanya. Pondok. Ya, biasanya ya. Jadi kata-kata salaman tadi adalah ucapan yang dilontarkan oleh malaikat. Qala salamun. Kemudian menjawab juga Nabi Ibrahim dengan salamun. Jadi jawaban salamnya juga kelihatan. Jadi menghormat tamu sudah kelihatan dari sikapnya ya, dari dari ramahnya, juga hidangannya seperti itu. Kalau kita kan kadang-kadang kata tamuan teh amak-amakan Bu Imas, karena apa dulu jeung kudu kieu jeung kudu kitu begitu kan. Harus menyediakan. Ya, seperti itu. Terus rusuh kitanya ya. Rusuh. Udah ya. rusuhan. Rusuh kita beri lihat-lihat begini ya. Biasanya kalau ada tamu. Lihat jam sama HP. Iya. Sehingga tamunya tidak nyaman karena melihat kitanya seperti itu, mungkin kita pernah. Jadi seperti itu. Sebetulnya itu diusir dalam halus. Iya. Dalam diplomatis. Pulang nih, saya mau ceramah pulang. Seperti itu kadang-kadang. Bunji izin dulu ya, saya menyapa pemirsa semua ya, sahabat Arisalah TV dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah Inspirasi Muslimah ini kerjasama antara PW Persisi Jawa Barat bersama Arisalah TV. Kali ini sudah pada kenal, sudah pada tahu bersama Ibu Hajah Ella Kamilawati sebagai Ketua PW Persisi Jawa Barat, yang biasa saya sendiri menyapanya dengan Bunji, sapa akrabnya. Dan Bunji, mohon izin nih Bunji, sudah ada beberapa orang yang hadir, yang melihat kita, karena memang kita ini dadakan ya Bunji ya, pas ada waktu langsung gitu ya. Bunji, ini ada Teh Wiwi Wiarsi, kemudian ada ngasih gambar love gitu ya Bunji ya. Kemudian ada Otang Mulyana, kemudian ada Nunung Suteja, yang saya tidak menyebut itu bapak atau ibu, takutnya salah, jadi nama asli saja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kemudian ada Abah Ewok. Ini yang rajin. Biasanya dia suka nanya Bunji. Iya, Abah Ewok. Kemudian ada Ella Mas Pupa, ada iya betul, ada Irma Masyaroh rajin, kemudian ada Yanti Marlina, ada Pati Jaili, yang mudah-mudahan nanti Bunji
para sahabat kita ya, Taskil PW Persisi Jawa Barat, kemudian para anggota, para simpatisan, dan seluruh PD yang ada di Jawa Barat, mudah-mudahan nanti YouTube-nya juga bisa di-share ya. Kalau pagi ini memang masih sibuk karena kita memang sangat mendadak, belum bisa nonton langsung, nanti bisa diputar di YouTube-nya. Jangan lupa nanti di like ya, subscribe, dan kemudian di-share juga. Mudah-mudahan ini juga menjadi jariah ya Bunji, ngajak orang untuk taklim, bukan hanya taklim yang langsung ketemu, tapi juga seperti ini ya, virtual seperti ini. Bunji, ya karena ini banyak sekali yang menyapanya dengan menyimak bersama Ambu katanya, kemudian Barabai menyimak Bunji. Barabai itu nama ini ya, nama apa? Nama kampung gitu ya, atau nama sebuah komunitas ya Bunji, dan alhamdulillah ini sudah langsung banyak dibagikan ya Bunji. Mudah-mudahan nanti kita doakan saja siapapun yang men-share, membagikan ini menjadi jariah juga, karena kebagian pahalanya. Betul, karena kebagian pahala. Jadi bukan hanya Bunji saja nanti yang dapat nih, saya juga pengen jadi share sebanyak-banyaknya Bunji ya. Mudah-mudahan. Bunji, masih ada nih Bunji pertanyaan ya. Ini nih Bunji titipan ya. Kalau tadi Bunji menyampaikan siapa sebetulnya yang bertamu pada sosok Nabi Ibrahim yang Bunji sampaikan tadi, termasuk para malaikat yang bikin tujuannya belum dijawab, bikin kita ngiri. Betul Bunji, karena tadi memang kita harus menyapa dulu Bunji. Apa sih tujuan mereka itu, para malaikat tadi ya, yang Bunji sebutkan tadi 3 nih, malaikat Israel, malaikat Jibril, dan malaikat Mikail. Bunji, satu-satunya deh tujuan mereka itu apa? Kalau dengar kata-kata Israel kan jadi rada sieun gitu tak Bunji? Ya, mangga Bunji, mangga. Iya, mungkin kaitannya ya. Pertama, kalau malaikat Jibril itu kan menurunkan wahyu, tugasnya ya, jelas itu wahyu datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kalau Mikail itu kan pemelihara semesta alam gitu ya, mungkin. Kemudian yang satunya lagi adalah Israel, karena ini akan bersangkut paut akan dengan mematikan orang-orang begitu. Iya, ternyata mereka datang ke Nabi Ibrahim itu adalah mau memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menghancurkan kaum Lut. Ya, kaum Lut. Jadi jangan salah, kaum Lut itu adalah hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Bu Imas mengejutkan bahwa Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Bunji, saya sampai mau hoke Bunji ya Allah. Iya, keponakannya itu ya, keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Jadi Nabi Lut itu nu ieu borokokok pisan gitu nya, bangor pisan, nu ieu soleh pisan di sebelah dina Bunji. Mangga Bunji lanjut Bunji. Jadi juga kita berpendapat ya berawal dakwah itu dari keluarga ya, ternyata dari keluarga. Ini keponakannya, ini pamannya, mungkin ini kakaknya, ini adiknya. Itu termasuk juga di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di zaman Nabi Muhammad SAW, atau di kita ya. Kita juga kan sekarang yang menjadi ketua itu adalah adiknya, ini seperti itu ya. Bagus, coba kalau dilihat-lihat kan seperti itu. Gitu kan, piraku gitu ya, gitu kan, seperti itu. Ternyata ya berawal dari situ, tapi memang sih pada akhirnya harus meluas kemana-mana ya, jangan keluarga terus gitu ya, harus semuanya memang. Nah jadi mereka datang ke situ pertama ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa tidak datang kepada Nabi Lutnya langsung? Tidak. Jadi Nabi Ibrahim itu keberadaannya dituakan, dihormati. Makanya tadi disebutnya Abul Anbiya gitu ya, Abul Anbiya. Gitu ya, dipikolot, disepuhkan seperti itu ya. Jadi hadir di situ bukan meminta izin, tapi pemberitahuan aja, karena pada akhirnya kan Nabi Lut itu disuruh disuruh pergi kan malam-malam, karena mau dibinasakan, mereka itu akan dijatuhi batu-batu itu kan, dihujani batu itu. Dan kita tahu siapa sih kaum Nabi Lut itu adalah ya itu ya orang yang LGBT itu kan, di situ sumbernya pada waktu itu. Jadi yang pertama tahu bahwa itu akan dibinasakan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tamu yang tadi. Jadi mereka bertamu memberitahukan bahwa kami datang ini adalah ini seperti itu. Jadi disampaikan terutama tadi ya Bunji, ada kemungkinan barangkali Bunji kalau misalkan kita nanti sampaikan pada pemirsa ya dimanapun Anda berada, yang hari ini tetap Mancol bersama Arisalah TV dan Bunji, Bu Hajah Ella Kamilawati, Ketua PW Persisi Jawa Barat. Bunji, kemungkinan besar ini kita harus betul-betul fokus mengkaji nih Bunji. Betul-betul ketika disampaikan oleh Bunji bahwa kita harus terus berguru pada sosok ya, berguru pada sosok Nabi Ibrahim. Saya sampai ada beberapa hal yang memang ini di masyarakat jarang diungkap Bunji. Yang rata-rata ketika
lihat ya, kepoin siapa itu sosok Ibrahim itu sendiri ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pasti ujung-ujungnya ke kurban gitu ya. Bukan berarti nggak boleh ya Bunji, tapi masih ada sisi lain yang banyak yang harus dikorek lagi betul, gitu ya. masih banyak, bahkan membuat kita jadi penasaran. Nanti insya Allah Bunji kita kepoin lagi ya Bunji. Mudah-mudahan Bunji sehat terus ya. Amin. Ada banyak waktu nih Bunji, kita patenkan saja hari apa Bunji, jam berapa ya. Bunji masih ada nih Bunji pertanyaan ya. Apa yang menjadi kekuatan sampai keluarga beliau, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi panutan, bahkan menjadi panutan alam di sepanjang zaman, betul. Bahkan nanti Bunji jadi nggak bikin puisi yang harus dibacakan oleh Bunji atau oleh saya ya? Boleh. duet. Ya. Bu Imas yang baca, Bunji yang ngebahas. Kan yang bagus bacanya Bu Imas. Belajar Bunji dulu waktu sanawiyah. Bunji, apa yang menjadi kekuatan sampai keluarga beliau, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi panutan seluruh alam, bahkan sampai sekarang. Sampai zaman sekarang ini menjadi tetap sosok itu sosok yang wow gitu Bunji, mangga. Luar biasa ya. Iya, yang sepintas saja kita memahami kenapa sih Nabi Ibrahim mampu ya membidik atau membimbing atau mengarahkan seluruh anggota keluarganya. Karena itu adalah sosok imam yang sempurna. Nabi Ibrahim itu ya sempurna. Jadi imam itu kan harus sempurna ya. Betul. Di imam sholat saja kita kan seperti itu. Jadi jangan sembarangan mengangkat seorang imam itu. Kan ada seorang imam mau terus jadi imam tapi baca Qur'annya juga tidak benar, terus rurusuhan gitu. Jadi orang-orang yang di belakang itu kan menggerutu itu yang ngadorakakeunnya intinya puntennya seperti itu. Jadi dipilih kan yang paling fasih baca Qur'annya dan segala sesuatunya. Ini gambaran di dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu ya. Imam yang baik itu akan mengarahkan seluruh anggota keluarganya. Siapa yang ngajingjing kerudung buat istrinya, mah kalau mau ke gang ini kerudungnya pakai dulu. Siapa itu? Adalah sosok yang luar biasa. Kan ada seorang imam hari-hari hirup kan seperti itu ya. Istrinya tidak berkerudung di gang nyantai aja. Madinya kan ada seperti itu. Tapi yang seperti Nabi Ibrahim, aduh ini dari hal yang besar sampai yang kecil ya kayak seperti itu kan kelembutannya, kasih sayangnya ya. Ketika beliau disuruh untuk menyembelih anaknya gitu, apa coba yang dikatakan kan bukan ke sini Ismail kamu harus ayah sembelih, kan tidak seperti itu. Tapi kata-kata yang lembut itu ya. Gitu kata-kata yang lembut itu salaman itu gambaran dari tadi yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah salaman. Salaman itu ya berawal dari ucapannya, kemudian dari sikap, sehingga Nabi Ismail pun bersikap lembut seperti itu juga. Kalau memang itu perintah dari Allah, sembelihlah saya, jangan ragu wahai ayahku, begitu. Insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Jadi kelihatan sekali ya dari awal, menikahkan seorang laki-laki dan seorang istri perempuan itu kan di awalnya saja di dalam Islam kalau laki-lakinya kalau istrinya orang Muslim ya tidak boleh dinikahkan oleh orang kafir apapun itu, mau dari Yahudi, mau dari Nasrani atau dari siapapun yang Muslim, nggak boleh kalau perempuannya dari muslimah. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki ketika menikah itu liham lil mu'minati, bisa saja membawa istri yang mukminah itu alal kufri billahi, untuk kufur kepada Allah. Karena punya kekuatan. Karena punya kekuatan itu ya. Beda dengan seorang laki-laki menikah kepada Yahudi dan kepada ahli kitab kan itu diperbolehkan untuk menikahnya sah gitu. Sekalipun kesannya ada ujung-ujungnya, kalau tidak dikhawatirkan anaknya nanti kemana-mana, boleh kan secara menikahnya seperti ke ahli kitab bisa gitu. Tetapi itu juga bukan yang terbaik, seperti itu bedanya. Karena seorang makmum dan seorang imam di dalam keluarga beda sekali. Jadi siapa yang mempunyai hak untuk memimpin, membimbing adalah imamnya. Maka Nabi Ibrahim punya semua itu, sehingga ketika mengarahkan jadilah Siti Hajar yang hebat, jadilah Siti Sarah yang hebat, jadilah Nabi Ismail yang hebat dan Nabi Ishak yang hebat. Itu ya. Jadi kalau kita menggambarkan kan ada ayat itu ya, ayat yang luar biasa itu. Walladzina amanu gitu, dan orang-orang yang beriman gitu ya, orang-orang yang beriman kemudian diikuti wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', kan menggunakan kata zuriyah ya. Seperti itu. Jadi orang yang beriman terus diikuti oleh keturunannya begitu, maka kami berjanji akan mempertemukan mereka di mana di surga. Ya mudah-mudahan amin. Jadi kalau yang sudah kita gambarkan siapa yang akan bertemu lagi di surga, itu pasti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itulah kita merindingnya ya Allah, gitu seperti itu. Jadi tambah semangat mengkaji ya, mengkaji apapun termasuk seperti sosok
Nabi Ibrahim ini ya, yang kita sampai hari ini makanya tadi menjadi panutan sepanjang hayat ya, sepanjang zaman sampai hari ini, betul. Tidak habis-habisnya. Betul. Ada lagi Bunji, Mangga, silahkan. Ya juga ini seperti ini kan, yang namanya Siti Sarah itu menyuruh untuk memadu Siti Hajar. Nah ini Bunji, yang diulang Bunji, diulang. menyuruh nanti ya, siapa lagi yang mau menyuruh seperti itu. Jadi usul-usul. Karena tidak ada keturunan, sedangkan keturunan itu kan harus ada kalau kita boleh berusaha. Yang pada akhirnya dari kesolehan Siti Sarah itu juga akhirnya Allah memberikan putra kan, Nabi Ishak itu gitu ya. Pada awalnya kan dia itu sudah ya, kalau dikatakan putus asa mungkin, karena ketika datang tamu itu ternyata Siti Sarah itu ada di balik tirai. Jadi Siti Sarah tuh bukan ngintip ya, seperti itu. Jadi istrinya dia itu ada di balik tirai itu dan mendengarkan pembicaraan tersebut. Begitu ya. Pada akhirnya ketika Nabi Ibrahim ya menjajakan jamuan seperti tadi, ini yang datang itu tidak mau makan, sehingga bertanya, ala takulun, muncul orang, kenapa kalian tidak memakan? Padahal yang saya hidangkan ini sudah yang terbaik loh, muncul orang mah. Ya, ternyata malaikat kan layakuluna walayashrabuna. Nah, di situ mulai Nabi Ibrahim takut itu. Aduh, ini yang hadir ini siapa? Mulai dia gemetar. Ini siapa yang hadir ini? Kenapa dihidangkan makanan sudah sedemikian hebat ini kok tidak dimakan? Tidak dicicipi, ini manusia apa gitu? Manusia apa? Akhirnya dia takut. Maka pada akhirnya qalu la takhaf. Jangan takut gitu. Kata para malaikat, jangan takut gitu. Tidak menyebutkan mereka itu para malaikat, tapi pada akhirnya aku selain itu juga akan memberitakan kabar gembira kepadamu. Kenapa? Karena Allah akan memberi putra kepada istrimu itu gitu. Jadi istrinya itu kan lagi di balik tirai itu kan, lagi di balik tirai. Pada akhirnya dia itu agak berteriak merasa heran, kemudian juga ini teh bohong atau tidak begitu, sampai dia itu disebutnya memukul wajahnya. Jadi ini teh bener nggak mimpi nggak? Kalau kita kan seperti itu kan. Itu ngimpi soalnya itu ya. Ngimpi ciwit kan seperti itu. Pasti ciwit nggak berhubung. Iya. Berarti asli ya teman. Asli berarti tidak mimpi. Jadi dia itu berteriak ya, suaranya kenceng karena tidak yakin bahwa yang diberitakan itu seperti itu gitu kan, tidak yakin. Maka pada akhirnya dia berteriak, kalau orang mah bilangnya begini, mana mungkin, saya ini kan sudah tua, saya ini juga mandul kan, seperti itu. Saya juga mandul. Usia berapa ya Bunji kalau dalam keterangan? Usianya saya belum mengungkap nih. Berapa ya? 99? Iya, karena sudah tua aja ya, seperti 99 atau berapa, saya lupa lagi tuh. Pokoknya sudah tua, juga tadi mandul, sudah dinyatakan mandul. Makanya ketika ada yang memberi kabar gembira seperti itu, tepuk-tepuk wajahnya, ini saya mimpi apa tidak, seperti itu ya. Maka pada akhirnya kan terjadilah ya setelah itu, karena janji Allah itu datang dari kesabaran juga sih, kehebatan Siti Sarah bisa meridhokan ya suaminya mengambil istri yang lain, padahal itu juga budaknya sendiri kan, seperti itu, budaknya sendiri. Pada akhirnya ada sih Bu Ima sedikit cemburu karena manusianya namanya juga manusia. Jadi dari sisi alami kemanusiaan dari kemanusiaannya ada. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menyuruh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang kecil dengan siapa, ibunya kan dibuang ya, intinya bukan dibuang lah, ditempatkan di satu lembah yaitu hara-harain gitu kalau dalam bahasa itu. Sunda. Ya makanya tadi Bunji bilang dibuang, memang terkesan seperti itu Bunji, tega gitu ya, tolongas gitu ya. Padahal tapi kan ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya karena pada waktu itu ketika lahir Ismail itu kecemburuan mah ada. Sok bayangkan sudah menikah sejak dulu ya, tidak punya anak juga, kemudian tiba-tiba Hajar ditikah, kemudian datanglah anak itu. Pastilah kita sebagainya manusia atau sebagai perempuan pasti ada kekhawatiran seperti itu. Maka oleh Allah diambil jalannya, yaitu dipisahkan seperti itu. Jadi hikmahnya di situ Bu Imas. Jadi ada hikmahnya, ada tujuan tersendiri, alhamdulillah. Pada akhirnya meureun saur Allah tunggu nanti akan dikasih ya. Maka turunlah atau lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Itu yang luar biasa ya. Makanya harus sabar. Apa sih?
Kalau saya sih sabar mah insya Allah Bunji segala baru teh eta Bunji ya istilahnya. Bunji sudah ada yang tanda kutip protes nih Bunji. Protesnya itu bukan protes negatif Bunji. Saking sayangnya sama acara ini, Inspirasi Muslimah ini Bunji, karena kerjasama antara PW Persisi Jawa Barat dengan Arisalah TV, ternyata ada yang sudah jojorokan Bunji ini. Ada Mang Uden katanya. Alamat YouTube ada enggak katanya. Ini ya Bunji, yang nanti insya Allah akan kita share ya Bunji alamat YouTube-nya. Mohon Kak nanti ya sebagai owner dari Arisalah TV ini membocorkan alamat YouTube-nya, karena banyak yang pengen Bunji hari maksudnya ini mau live sekarang mungkin ya, mau melihat sekarang. Betul. Sekarang, dan kemungkinan nanti ada di sesi lain mungkin Bunji ya, ketika seseorang sibuk di pagi ini dikasih linknya, insya Allah akan kita bocorkan Bunji ya. Betul. Ini Mang Uda nih, alamat YouTube-nya ada nggak? Sudah dijawab ternyata ya, alamat YouTube-nya insya Allah nanti akan live record insya Allah jam 9 katanya. Siap. Jadi sekarang mah manco aja dulu di sini, tidak dibagi-bagi Bunji. Kemudian kata Mang Uden lagi nih, Bunda Imas Karyama disapa dong, aku Mang Uden udah disapa ya. Udah. Wilujeng Enjing, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti Sawargi. Tuh sama Bunji udah langsung diiklankan Roti Sawargi. Kita boleh beriklan ya Bunji ya. Nanti ada beberapa, ada rumah makan juga Bunji ya, yang suka hati. Owner tetap rumah makan boleh. Atau nanti kita biasanya suka ada ini Bunji yang nitip-nitip nih, kayak saya ada yang ngasih shawl, kenapa hari ini pakai shawl? Cantik banget. Karena ada yang nitip nih Bunji, supaya dipakai insya Allah bermanfaat ya Bunji. Yang penting kita tetap syar'i ya Bunji. Kemudian ada Tuti Sutiati, ini Teh Haji Tuti ya Bunji. Asa kenal ya. Bunji silakan. Bunji rada aham ya, rada aham. Mungkin karena banyak sekali tugas. Kemudian ada saya sapa lagi semuanya Bunji ya. Ada Ella Mas Pupa. Yang tadi Bunji Barabai itu apa ya? Harusnya dia menjelaskan nanti ya Barabai itu apa ya. Dan mungkin nama kabupaten Bu Ustada katanya. Jadi dia sudah jawab sendiri Bunji. Ini ada Pujiastuti. Kayak dia Bunji ini katanya menyimak dari Barabai. Itu kan dari tadi kita nyapa ya. Nama tempat lucu juga ya Bunji ya. Kemudian ada Pujiastuti menyimak, ada Tati Jaili menyimak, kemudian ada Yanti Marlina yang ngasih love ke Bunji. Kemudian ada Ella Mas Pupah nama kabupaten Ustadah, ada Abah Ewok tadi ya yang menyimak bersama Ambu. Jadi Abah ini rajin dan dia ngajak Ambunya juga Bunji ya. Banyak juga yang ngasih love ini Bunji ya, yang insya Allah akan saya bacakan satu-satu. Wiwi Wiarsi, ada Yulyanti, namanya Yulyanti tapi diulang jadi dua kali. Suka ada yang begitu, suka ada ya. Eva begitu. Imas gitu ya. Ella gitu. Yulyanti. Imas Masyaro, ada Otang Mulyana yang ngasih love. Kemudian ada Ani Siti Aisyah, ada Nunung Suteja, ada Tik dan ada Dendi Sanusi. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama dengan kata ibu atau bapak karena takutnya memang jadi itu masih seperti adik kecil, masih apa gitu ya, betul, udah aja namanya. Nama aja ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti tidak ikram. Bukan belengong ya. Bukan belengong, bukan apa culangung ya, bukan culangung. What the meaning culangung? Mama nah culangung Bunji. I know. Sengaja pagi ini kita memang santai ya Bunji ya. Maka Bunji juga boleh silahkan nih di kita ada nih. Ini gelasnya juga dari situ, lucu ya. Ada lucu yang harus betul ada Arisalah TV live streaming. Kayaknya PW Persisi Jawa Barat juga harus bikin Bunji. Biar nanti keiklankan. Oh iya ada PW Persisi Jawa Barat ternyata ekonomi. Betul. Ibu Hajah Komalasari. Ibu Hajah Komalasari. Bunji nanti boleh ya Bunji menyapa sahabat semua ya PW Persisi Jawa Barat, apalagi para sesepuh ya Bunji yang biasanya rajin tuh menyimak sampai ya Allah Neng Haji Ella itu kalau kata sesepuh mah ini teh Neng Haji Ella ya. Para penasehat bunda-bundaku ya. Para penasehat Bunji, alhamdulillah ya ada masih ada tersisa satu pertanyaan Bunji, boleh? Boleh. Boleh ya Bunji ya. Ini sebentar Bunji, takutnya ada pertanyaan.
Ini nih Bu Hajah Eis nih dari Cianjur, Bunji. Mohon doa ya. Padahal sebetulnya dia sakit, tapi sekarang dia di perjalanan, sambil di perjalanan menuju kantor PW Persisi Jawa Barat, karena kita habis ini rapat, tapi dia di perjalanan juga menyimak, Bunji. Sip. Jadi Bu, Alhamdulillah, bahkan dia sudah sampai ke Gang Muncang, jadi mendahului. Tapi hati-hati tuh lagi nyebrang jalannya, jangan pakai begini nih. Dan ada sapaan juga dari Al Ustadz Dr. JJ Zainuddin sebagai wakil ketua wakil ketua PP Persis ya, wakil ketua. Ya, dia ada di Jakarta, tinggalnya di Bekasi, tapi riwahnya di Jakarta juga. Iya, Jakarta. Oh, beliau itu sih luar biasa. Beliau tuh sebagai ketua STAI Persis Jakarta. Iya, dan kebetulan saya juga mengiklankan diri nih. Iya. Aktif di STAI Persis Bandung, di STAI Bunja Ciganitri ya. Ciganitri. Nah, itu kalau di Jakarta dipegang oleh Al Ustadz Dr. JJ ya, Bunji. Jadi Ustadz JJ itu di Bekasi, di Jakarta, di Bandung. Jadi muter terus gitu ya. Sama. Alhamdulillah. Kemudian mudah-mudahan Ustadz sehat ya. Ada sapaan juga, Bunji, dari Cimanggis Depok. Terima kasih katanya infonya, insya Allah. Kemudian Bu ada Uis ya, kalau Cimanggis Depok, Bu Uis dan kawan-kawan. Iya, Bu Uis dan kawan-kawan. Kemudian ada juga pengajian dari Majelis Taklim Telkom, Ibu Hajah Astuti ini. Nuhun katanya Bu Ima sudah dikasih info. Juga saya share ke pengajian ke Majelis Taklim Istiqomah. Di sana banyak juga ibu-ibu yang insya Allah manco. Bunji, mudah-mudahan ini banyak. Betul, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Dan Bunji jangan lupa juga pengajian online Bunji tuh ya, yang satu grup berapa Bunji? Berapa itu ada nih yang paling tahu ya, udah ratusan. Ini ada ini yang harus membocorkan ya. Ya, hampir 1000 panginten ya, karena ada dua grup ya. Pantesan dia minta link YouTube ya. Iya, itu kan buat dia akan lagi share mungkin ya Bunji, betul. Bunji masih ada satu, boleh ya Bunji ya? Kita masih punya waktu sedikit nih Bunji. Iya, mangga. Bunji, umat Nabi Muhammad ya, umat Rasulullah SAW itu kan selalu menyebut namanya di setiap tasyahud ya, Bunji. Iya. Betul, di setiap tasyahud. Nama Nabi ya, jadi disebut namanya, nama dan keluarganya. Betul, nama dan keluarganya itu di dalam sholat sudah otomatis. Lalu adakah bentuk perhatian dari beliau? Jadi kalau kita mah mutual friend lah Bunji, kalau kita menyebut-nyebut terus keuntungan kita apa dapat gitu, dari mereka, dari kita sebagai umat Rasulullah SAW ya, umat Nabi Muhammad SAW apa Bunji? Jadi ada nggak ya, harus ada timbal balik menurut dia Bunji kalau dalam harusnya mah kalau ikhlas mah nggak gitu ya Bunji, tapi penasaran. Tapi ya karena itu orang hebat kan, orang besar. Jadi kita menunggu apa sih bentuk perhatiannya begitu ya. Ya kalau kita kepada Rasulullah itu namanya kan sholawat ya, sholawat. Jadi Rasulullah malah menyebutkan barang siapa yang sering bersolawat denganku kan gitu, kepadaku, maka aku akan memberi syafaat pada hari kiamat itu kan. Jadi kita tahu benar ada secerca harapan bahwa kita itu jika ada kekurangan gitu ya dari ibadah itu, kita akan dihandle, akan ditolong oleh Rasulullah SAW. Tapi sholawat itu justru mengambil nama Nabi Ibrahim juga di situ ya. Kalau intinya kepada Nabi Ibrahim barangkali bukan sholawat ya judulnya, karena sholawatnya kepada Rasulullah, tapi di situ ya diambil nama Nabi Ibrahim. Itu yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya yang tadi disebut Abul Anbiya. Padahal sekali Rasulullah SAW melibatkan namanya juga gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim ya. Di sini disebutnya sama keluarganya. Padahal kan yang namanya Nabi dan Rasul tuh banyak, Bu Imas ya. Kita paling tidak 25 itu ya menghafal itu. Sekalipun ibu-ibu mah suka lupa lagi itu teh. Neng gitu kan katanya begitu, Neng ajarkan 5 aja, 5 dulu gitu. 5 kan 25, 5 kali memedahkan. Ketos 15. Hilap deh tak wih deh. Ya, jangankan 15 baru 5 itu ya. Yang 5 ini hafal, yang 5 itu menghilang lagi kan seperti itu ya. Cuman kita itu kan menghafalnya dari sejak kecil, Bu Imas, dari Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad itu gitu. Kan itu adalah 25 paling tidak. Tapi nggak ada kok nama yang lain diambil di situ ya. Yang menunjukkan bahwa Abul Anbiyanya itu kerasa banget gitu ya. Ali Ibrahim kama barok ta'ala Ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberi barokah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Di sini yang jelasnya goalnya
Nabi Ibrahim di situ Betul, gitu. Bahkan disebutkan setiap orang yang melaksanakan sholat fardu ya, sholat sunat kan seperti itu dilaksanakan pasti mengambil nama-nama tersebut. Betul, Nah, betul. itu artinya kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim. Bahkan sampai sekarang kan ibadah kurban ya, ibadah umroh, ibadah haji itu tidak bisa melepaskan kita dari beliau. Kemudian tadi ada pertanyaan, apa sih sebentuk perhatian dari Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim itu salam lagi Bu Imas kepada umat Nabi Muhammad. Lucu ya, lucu banget. Ketika peristiwa Usriyabi, kata Rasulullah itu, aku tuh pernah diisrokan dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu. Laqitu Ibrahim alaihi salam gitu. Aku bertemu dengan Ibrahim alaihi salam lailata Usriyabi, ketika aku diisrokan gitu Nabi Muhammad itu. Kemudian beliau itu berkata, berkatanya itu adalah begini, ya Muhammadu, wahai Muhammad gitu ya, akri ummataka minis salama gitu. Akri itu dari akroa ya. Kalau koroa yakra'u membaca, kalau akroa yukri'u membacakan. Jadi artinya sampaikanlah gitu. Majid, mujarrad gitu ya. Seperti itu. Ini istilahnya teh lazim dan mutaadi ya. Kalau mutaadi itu kan kalau kita objek atau tidak gitu ya. Kan kayak gini. Melihat dan memperlihatkan gitu kan, beda ya, melihat dan memperlihatkan. Ini adalah membaca dan membacakan. Jadi akri gitu ya, Muhammad, wahai Muhammad, akri, bacakanlah gitu ya, bacakanlah apa yang dibacakan itu ummataka kepada umatmu, mini dari aku, assalam. Tuh jadi titip salam gitu intinya, titip salam kepada Rasulullah untuk umatmu. Ini perhatiannya ya, perhatiannya. Terus setelah itu wa akhbirhum, dan kabarkanlah kepada mereka. Ternyata beliau selain mengucapkan salam, kalau kita simpulkan mungkin assalamualaikum warahmatullahi, karena ucapan salam itu kan dari muslim kepada muslim, dimanapun, di zaman manapun kan seperti itu. Nah, wa akhbirhum, dan beritakan, kabarkan kepada mereka itu annal jannata. Jadi ada berita tentang surga. Jadi beliau memberitakan seperti itu ya, jelas beliau sudah digadang-gadang, dijaminkan bagi beliau dan keluarganya itu adalah mendapat surga. Tadi kan saya bilang ya waktu itu. Jadi kalau mungkin ada seorang yang berumah tangga di dunia ini kemudian masuk ke surga sama-sama keluarganya, itu sudah dipastikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya tadi ada kabar berita kepada kita sekalian itu, wartoskeun Muhammad, bejakeun Muhammad, beritakan Muhammad kepada umatmu. Tepikeun pokoknya muncul nih Jawa Baratnya muncul. Jawa Baratnya ya. Karena Bunyi kan sebagai ketua PPSISI Jawa Barat, sampaikan, dugikan, beritakan gitu ya. Mini salam, pertama mengucapkan salam, sampaikan. Yang kedua ada kabar yang menggembirakan, anna jannata, bahwa surga itu adalah ya, diantaranya adalah sebaik-baiknya turbah. Jadi sebaik-baiknya tanah ya. Kalau kita melihat sebentang tanah gitu, yang paling indah adalah surga. Yang dulu kita sudah membahas tentang surga ya. Kalau sudah bahas surga lagi kan, jadi seperti itu. Jadi sama pengen bahas juga ya. Allah lain waktu ya. Jadi di surga itu ada tanah-tanahnya, tanah yang paling indah. Kemudian ada juga udbatul ma'i, airnya air yang paling tawar, yang paling sejuk begitu ya. Kemudian di dalam surga itu juga ada qi'anun, itu hamparan tanah. Yang hamparan tanah itu adalah ada pepelakannya gitu ya, ada tanaman-tanamannya. Cuman di belakangnya dikaitkan dengan tanaman di sini bukan tanaman sekedar tanaman biasa, tapi begini, barang siapa yang ingin ke surga itu ada tanamannya, ada syaratnya. Waktu di dunia harus menanam dulu. Apa menanamnya itu? Ternyata kalimat-kalimat dzikir Bu Imas ya. Wa anna ghorosaha, dan tanaman-tanaman yang harus kita tanam ketika hidup di dunia sehingga kita mendapatkan surga yang begitu indah itu, yang pertama adalah subhanallah. Subhanallah. Pakai wa bihamdi enggak, Bunji? Enggak ada kalau di sini ya. Enggak ada kalau di sini. Subhanallah. Jadi maha suci Allah. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, kalau di hadis yang lain fakullu tasbihatin sodakotun kan. Setiap kali mengucapkan tasbih kita itu adalah sodako. Jadi sodako itu kita menanam apa? Menanam sodako yang pahalanya akan membeli surga yang tadi ya. Jadi kalau kita tanaman mah kita tidak mungkin panen lah kalau kita tidak menanam ya kan. Menanam ketimun nanti panennya ketimun pasti. Menanam cabai panennya cabai. Kalau di sini menanam
kata subhanallah. Ketika hidup di dunia ini, kita sering mengucapkan subhanallah, maka surga akan terbeli, begitu ya. Pendek tapi terlupakan pendek. mungkin, Bun, ya? Kadang-kadang kan kita mengeluh atau apa. Atau turun tangga kan subhanallah juga. Turun tangga, atau kita ada dataran tinggi ya. Betul. Kalau naiknya kita baca apa? Bukan hanya tangga ya, Bunji. Mudun mau aja. tangga, mau kita kan kalau kemana ke jalanan Tasik itu ada gentong itu ya. Gentong tahu ya, gentong itu ya terkena itu kan ada naik mudun cek orang Sunda mah itu. Nah, ketika naiknya kita baca takbir dan tahlil kan? Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, selang-selang. Kalau nanti ketika kita bertemu dengan pudunan kayak begitu, atau ke Gua Hiro tuh, Bunji. Itu tinggi banget itu ya. Jadi dari gunung mau ke bawah, dari bukit mau ke bawah itu adalah subhanallah. Jadi bukan hanya diajarkan di wiridan saja, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita membaca subhanallah? Ternyata ketika kita mengucapkan subhanallah itu adalah kita bagaikan menanam sesuatu yang nanti hasilnya akan kita panen di mana? Di akhirat, yaitu surga yang tadi. Jadi ringan diucapkan, berat ditimbangan. Berat ditimbangan, itu yang luar biasa. Yang keduanya adalah walhamdulillah. Walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bu Imas, kalau alhamdulillah itu gambarannya kita sedang punya uang, kalau tidak punya uang bacanya yang mana ya? Astagfirullahaladzim. Itu innalillahi ya. Udah tanggal tua gini, Bunji. Astagfirullahaladzim atau innalillahi ya. Tapi ada orang kok setiap kali menyebut alhamdulillah padahal dia sedang tidak punya uang. Gimana coba? Alhamdulillah. Orang lain tahu kenapa tidak punya uang, alhamdulillah. Terus dia ada sisi lain di dalam hatinya, alhamdulillah. Tidak punya uang tapi saya sehat, itu. Jadi tidak kehilangan kata-kata alhamdulillahnya. Jadi, karena ketika Allah mengambil syukur, gitu. Mengambil salah satu gitu ya kebahagiaan kita, ada kebahagiaan yang lain. Mengambil salah satu yang baik, maka ada yang kebaikan yang lain. Ulah terpuruk gitu, teboga duit dugi kehilangan semua, alhamdulillah tengah begitu. Aral subaha ya jodohnya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah tadi adalah tanaman juga. Jadi kita menanam alhamdulillah, bersyukur terus ya, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya ada kalimat tahlilnya. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Kalau kita gambarkan mungkin ini juaranya dari kalimat dzikir itu ya. Karena ketika seseorang meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, ada jaminan dakhala jannah. Pasti orang itu masuk ke dalam surga. Yang luar biasa itu. Masuk Sayyidul Istighfar, Bunji? Termasuk subhanallah, juga. walhamdulillah, wala ilaha illallah gitu. Karena ada kan di situ ya kalimat-kalimat itunya. Jadi ini mah mau dibaca satu-satu, misalnya kita baca alhamdulillah masuk ke sini, atau baca subhanallah, atau kita disajajarkan semuanya gitu. Boleh seperti itu. Satu paketkan ya, boleh. Kalau di satu paketkan mangga, kalau dipisah-pisah juga mangga. Karena kita kan kadang-kadang seperti tadi ya, kalau ketika mudun kita tidak bisa baca yang lain karena itu sudah ditetapkan gitu. Jadi kita lihat redaksinya, redaksi hadisnya, redaksi doanya, ini pasnya di mana dibacanya kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhirnya wallahu akbar, yang terakhirnya yaitu Allahu akbar takbir. Jadi kalau kita ungkap lagi ke hadis yang tadi, fakullu takbiratin sodakotun, wakullu tasbihatin sodakotun, wakullu tahlilatin sodakotun. Kesannya ada wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari sodakotun. Begitu banyak sodakoh itu. Andai saja kita mau menanam sodakoh itu, maka kita akan mendapatkan surga yang tadi. Kata Nabi Ibrahim, beritakan kepada mereka Muhammad supaya mereka berbondong-bondong menanam sesuatu supaya nanti bisa panen di dalam surga kebaikan-kebaikan itu. Jadi itu bentuk perhatian dari Nabi Ibrahim, berbagi kabungah. Tahadduts binimah itu namanya kan. Tahadduts binimah juga menjadi motivator bagi kita. Jadi kita semakin semangat nih. Jadi kalimah Allahu Akbar tidak mengesan tapi luar biasa. Seperti itu. Tahlil yang lain juga seperti dan itu yang tadi saya sampaikan, Bunji ya. Memang ringan diucapkan. Jadi karena ringannya orang menjadi abai. Abai. Bahkan yang terbayang sodakoh itu dengan uang yang selain dan lain sebagainya. Padahal tadi bisa saja, Bunji, saya katakan sodakohmu bukan hanya rupiahmu ya. Yang disampaikan tadi sebagai inspirasi dan motivasi dari seorang sosok Nabi Ibrahim itu berarti kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, dan itu sedekah termasuk amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Aduh, Bunji. Jadi malah kalau dari yang lain, ketika kamu tidak memiliki semua itu ya, membuat masjid tidak bisa, membuat jamban umum tidak bisa, nyumbang gitu ya. Kamu berdoa saja. Berdoa juga menjadi sedekah. Berdoa saja untuk mereka. Bisa gini nggak, Bunji? Semua kebaikan adalah sedekah biasa. Iya, karena kan di hadis
hadisnya pendek banget yang namanya kullu ma'rufin shadaqatun, itu kan? Kullu ma'rufin shadaqatun. Saya ingat ya ada seorang ustadz almarhum yang namanya Ustadz Gai Abdullah ya. Betul. Itu dulu membahas itu sependek itu tapi sampai Kan 1 jam Bunji, setengah. dia Di sini. Aduh ya Allah, Allahu yarham ya, mudah-mudahan. Jadi beliau, saya waktu itu nggak tahu ya kelas berapa gitu. Jadi suka mancau aja mendengarkan. Itu membahas kullu ma'rufin shadaqatun sampai 1 jam saparapat. Luar biasa ya. Seperti itu. Jadi yang namanya sodako itu luas. Jadi jangan sampai orang hidup di dunia kehilangan sodako. Karena sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sudah memberi gambaran. Kunaon sih kehadean pokoknya mah. Kullu ma'rufin sodakotun. Setiap bentuk kebaikan itu adalah sodako. Atau bahkan saya Bunji assalamualaikum dengan itu. Tabasum. Nah, tabasum dengan muka manis seperti itu. Tapi marah-mai gitu ya. Tapi ke tukang ojek jangan terlalu begitu ya. Enggak. Soalnya udah dibayar dengan uang seberapa mang 10.000-nya eta we sodako. Emang gitu ya. Iya seperti itu, bermuka manis gitu kan. Itu hadis anak-anak pesantren yang gimana? La tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhoka biwajhin tolkin ya. Jangan kamu menganggap kecil, menganggap hina kepada kebaikan seseorang. Sekalipun saudara kamu itu bersodakohnya dengan muka yang manis, dengan ramah tamah seperti itu. Atau Bunji suka ada ya kalau misalkan maaf ya Bunji, masyarakat ada yang diberi keterbatasan dari sisi ekonomi ya. Aduh udah abdi mah cenah kanggo ka surga teh kumaha da teu tiasa sodaqoh. Padahal dia tabasum biwajhin tolkin juga itu sudah sabar. Dengan sabar juga kan sabar itu kebaikan. Betul. Mas segala kebaikan aja itu sodaqoh menjadi sodaqoh ya. Mimpin rapat sodaqoh Bunji. Sodaqoh. Kita disempurnakan dengan niatnya. Niatnya pasti. Niatnya harus benar ya. Nah, Bu Imas yang dijelaskan barusan itu oleh Nabi Ibrahim semuanya terangkum di dalam dirinya gitu ada tuh semuanya ya. Nah, mungkin ya beliau memberikan nasihat. Pokoknya mah di surga teh ada ini, ini, kamu harus begini. Kalau beliau tidak mencontohkan, mana mungkin? Karena beliau itu uswahnya, bapaknya para nabi, gitu, bapaknya apa-apa gitu. Jadi beliau itu sudah muncul orang Sunda tos kapesakan sadena oge. Gitulah hebatnya Nabi. Ini Bunji semakin mengkaji, semakin merasa pakir Bunji. Iya, benar. Betul. Makanya harus terus tolab ilmunya. Jadi, supaya kita merasa dapat lagi, ternyata ini belum terkorek, makanya terus manco ya Bunji ya di Arisalah TV ini ya Bunji ya. Mudah-mudahan ada jadwal ya ke depannya insya Allah ya. Tapi mohon doa ya, saya sulit sekali nih newak Bunji nih. Saya umumkan aja. Hoya. Saya tengok Bunji kan pertanyaan dibatasi aja ya Bunji sampai 5, tapi saya harus menyapa nih Bunji, ternyata di sini ada Irfan Susilo Irfan. Ustadz Irfan. Jagonya. Ustadz Irfan nih Bunji. Bunji ini nanti kita juga suka ada noong-noongnya Bunji belajar Al-Quran. Saya juga belum gitu ya. Belum fasih Bunji, harus terus belajar. Kadang-kadang salah cenah gitu, koknya teh bukan gitu. Saya juga suka manco kok kalau beliau lagi ada waktu, kadang-kadang suka ngabsen saya. Mana ya Bu Imas gitu. Kadang telat, ini telat ya, kadang betul. Seperti itu. Dapat pagi-pagi kan jadi kita kadang nggak buka HP ya Bunji. Tapi ya mudah-mudahan ya Bunji nanti sama Kang Zena terus di ini ya Bunji dikabari. Bunji ini kata Ustadz Irfan Susilo Irfan nih Ustadz Irfan nih Bunji katanya ya Bunji maju terus buat PW Persisi Jawa Barat dan Arisalah TV. Barokallahu fikum. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Amin. Lagi-lagi nih ada dari Mang Uden, alamat YouTube-nya sudah ada. Kekeh Bunji nanya nih, pokoknya pengen YouTube. Kata Mang Uden, katanya ini si Adeni ya Bunji ya. Adeni. Bunda Imas Karyama katanya tadi kan mohon disapa ya, kata Mang Uden nih Bunda Imas Karyama ini linknya pengajian online Ustadzah Hajah Ella, barangkali pada mau ikut gabung. Alhamdulillah anggotanya dari beberapa grup rata-rata 500 orang. Ya Allah Bunji ini banyak banget ya, sampai ada HTTP nanti biar kita share ya Bunji ya di Facebook ya. Karena di sana Bunji juga maksimal. Kemudian ada Bu Dr. Emma Mardiah juga nonton, padahal dia lagi riweuh nih, lagi sekolah lagi ya. Kemudian ada Ella Mas Pupa, ada Mulyana ya, mudah-mudahan Bunji dan Bunda Imas Karyama sehat walafiat ya. Ada banyak dan mohon maaf kita tidak membuka lagi pertanyaan ya Bunji. Ternyata ini banyak yang ngasih loh Bunji, saya bacakan aja satu persatu ya Bunji. boleh. Betul ya, karena senang banget. Jadi nyanyian yang paling indah
adalah ketika sapaan namanya tuh disebut seseorang, betul. Ada Wiwin ya. Biarsi, ada Yulianti, betul. Ada Irma Masyaro, ada Otang Mulyana, ada Anis Siti Aisyah, ada Nunung Suteja, Tik Kromiati, Dendi Sanusiden, ada Imas Julaiha, oh namanya sama ya, Imas Julaiha, beberapa kali dia ngasih love. Kemudian juga ada Elis ya di sini mengikuti, nggak tahu nih Elis yang mana Bunji ya. Ada Imas Julaiha, dan mudah-mudahan nanti Bunji insya Allah kita mudah-mudahan bisa live terus ya Bunji. Kita doakan nih semua. Karena kata Ajena tadi, kalaupun kita tidak bisa hadir di studio, kita main zoom-zooman aja kan. Nah itu ya Bunji ya. Karena gimana bisanya mungkin karena ya. Mustami menanti Bunji. Iya. Menantinya menanti Bunji, bukan menanti saya Bunji. Menanti semuanya. Jadi menanti Bunji yang memang harus kalau maksimal, bunyinya nggak ada betul. Bunda mah tuh jadi riuh nanti. Jadi obrolan santai ya Bunji di pagi ini, betul. Tak terasa nih kita sudah 1 jam ke depan. Saya membersamai Bunji, Bu Hajah Ela Kamilawati SPDI. Beliau sebagai Ketua PW Persisi Jawa Barat. Saya sendiri Imas Karyamah ya Bunji, yang insya Allah boleh ya kali ini kita beriklan nih. Beriklan ada beberapa STAI yang dimiliki oleh Persis, termasuk STAI Persis Jakarta, dan saya sendiri memang aktif sudah dari dulu, sudah sejak dari STAI ini ada di STAI Persis Bandung atau STAIP Bandung yang beralamat di Ciganitri, Bojong Soang, Bandung, yang Bunji beberapa kali pernah syuting ya, bersama sering juga ya Arisalah TV ya, sering dan kita dengan rapat TV juga, STAIP-nya juga betul ya, betul. Dan ini mudah-mudahan Bunji inspirasi muslimah kali ini membawa keberkahan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, dan mohon doa dari semua di bincang-bincang seputar tokoh panutan ini yang insya Allah mudah-mudahan Bunji ya nanti kita akan hadir juga bersama PW Persisi Jawa Barat. Nah sebelum ditutup nih Bunji, siapa yang akan sapa dulu sama Bunji keluarga besar Persisri nih Bunji, mangga. Iya, untuk keluarga besar PW Persisi Jawa Barat yang sebentar lagi saya akan gabung di sana, karena sehabis dari sini kami akan ke kantor PW Persisi Jawa Barat. Pasti tadi sudah pada datang, ada yang dari Cianjur, dari yang mana ya, yaitu sebentar aja lagi, mungkin agak telat ya karena awalnya sih sampai jam 9, tetapi seperti inilah kalau dialog ya, insya Allah sebentar kita akan bertemu para penasehat, kalaupun tidak ada yang hadir di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan sehat semuanya. Kemudian juga para wakil ketua, para bidgar semuanya, mudah-mudahan sehat semua, dan kita kembali hidupkan ya dakwah kita di sini. Gaduh lalakonnya ini ada di sebelah sini karena beliau adalah pengembangan dakwah, dan kami akan merasa nyaman sekali dengan PW Persisi karena ini rempuk jukungnya kerasa banget ya. Mudah-mudahan kita semuanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk para mustami semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak saya absen ya. Tadi. Anak-anak mu'alimin kayak begitu, aduh apalagi murid-murid pesantren itu banyak sekali. Di mana ya, Bunji itu? Dimanapun ada. Ya, termasuk pesantren mana Bunji? Pesantren PPI 31, PPI 3 ya. Kemudian juga di sini ada PPI 1, Pajagalan, aduh yang banyak pokoknya nama ya yang ada di sejauh barat intinya. Mudah-mudahan kalian menjadi para penerus yang tangguh untuk kedepannya. Dan untuk Arisalah TV ya terima kasih sekali karena sudah memberi fasilitas kepada kami untuk menjalankan dakwah kami, dan mudah-mudahan PW Persisi Jawa Barat ya selalu di dalam eksistensinya, mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya Allah ya rabbal alamin. Bunji terima kasih banyak, teriring doa jazakumullah khairan ya Bunji atas nasihat, saran, inspirasi, motivasi yang pada kali ini ya Bunji kita berguru pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana tema yang kita usung kali ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tak terasa 1 jam saya Imas Karyamah membersamai Bunji, Bu Hajah Ela Kamilawati sebagai Ketua PW Persisi Jawa Barat yang insya Allah ya ke depan kita akan maksimalkan diri, akan istiqomah, fokus pada kajian-kajian
yang insya Allah akan menginspirasi dan memotivasi para perempuan dimanapun Anda berada, para muslim-muslimah dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Imas Karyamah undur diri, dan ini adalah sekali lagi kerjasama yang luar biasa antara PW Persisi Jawa Barat dengan Ar-Risalah TV. Mohon doa dari semua, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat juga afiat. Amin. Saya Imas Karyamah undur diri, dan kami tutup dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.